Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Musa alaihissalam, manusia yang berbicara dengan Allah. Mesir merupakan negara yang besar dan kuat. Namun sayangnya, kekuatan dan kemakmuran hanya dinikmati oleh raja dan para pengikutnya. Raja Mesir dikenal dengan sebutan Fir'aun. Dia adalah raja yang zalim dan suka bertindak semena-mena. Fir'aun menetapkan perbedaan kasta dan membagi masyarakat berdasarkan suku. Dia sangat kuat dan menyebut dirinya sendiri sebagai dewa. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi tentang bara api yang datang dari arah Baitul Maqdis. Api itu membakar seluruh Mesir, kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Fir'aun bertanya kepada para penyihir istana tentang arti mimpinya. Itu artinya akan lahir dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu. Kaum Bani Israel adalah kaum dengan kasta paling rendah di Mesir. Fir'aun marah besar. Bunuh semua anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Tidak boleh ada satupun yang selamat. Siap, Baginda. Sejak itu, para prajurit Fir'aun selalu berkeliling ke rumah-rumah kaum Bani Israel dan membunuh semua bayi laki-laki yang mereka temukan. Karena perintah tersebut, keadaan di Mesir berubah menjadi mengerikan. Kecemasan dan ketakutan menghantui keluarga Imron. 3 bulan yang lalu, Yukabat istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Ketika keduanya sedang kebingungan, datanglah petunjuk dari Allah. Susuilah dia. Jika kamu khawatir, hanyutkan dia ke sungai Nil. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah satu dari para rasul. Yukabat lantas membalut putranya dengan pakaian hangat dan menempatkannya ke dalam peti kecil. Ketika tentara Fir'aun datang, dia menghanyutkan keranjang itu ke sungai. Kamu ikuti keranjang adikmu, jangan sampai kehilangan. Sang kakak mengangguk. Sepanjang malam, dia mengikuti keranjang adiknya itu di sepanjang sungai Nil. Arus sungai membawa keranjang bayi itu ke istana Fir'aun dan akhirnya ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun. Dia dan para dayang membawa bayi itu ke istana. Asiyah merupakan wanita yang soleh. Dia tidak tega jika harus membunuh bayi yang tidak berdosa. Akhirnya, dia mengangkat bayi itu menjadi anaknya dan memberinya nama Musa, yang artinya diangkat dari air. Kelak, dia akan menjadi Nabi Allah. Asiyah menitipkan Nabi Musa kepada keluarga-keluarga yang sedang menyusui. Jadilah ibu susu bagi anakku. Namun sayangnya, Nabi Musa sama sekali tidak mau menyusu. Hal ini membuat Asiyah bingung dan khawatir. Kemudian, datanglah kakak Nabi Musa. Hamba tahu seorang wanita yang mungkin saja bisa menyusuinya. Asiyah pun meminta sang kakak untuk menjemput wanita itu. Wanita yang dimaksud adalah Yukabat, ibunda Nabi Musa sendiri. Ketika Yukabat sampai di istana, Nabi Musa sedang menangis karena lapar. Tapi tangisan itu langsung berhenti ketika Yukabat menggendongnya. Kemudian Nabi Musa menyusu hingga kenyang. Asiyah bahagia melihat anaknya tertidur pulas. Jadilah ibu susu untuk anakku. Sesuai dengan janji, Allah mengembalikan anak Yukabat. Nabi Musa tumbuh dengan baik. Dia mendapatkan kasih sayang dari 2 orang ibu.
Pada suatu hari, Nabi Musa duduk di pangkuan Fir'aun. Dan tanpa sengaja, Nabi Musa menarik jenggot Fir'aun. Aduh! Wahai istriku, mungkin anak inilah yang akan menjatuhkan kekuasaanku. Sabarlah, dia masih anak-anak. Ketika dewasa, Nabi mulai sadar bahwa dirinya bukanlah anak kandung Fir'aun. Dia adalah anak angkat yang berasal dari kaum Bani Israel. Kaum yang selama ini mendapatkan perlakuan buruk dari Fir'aun. Suatu hari, Nabi Musa berniat menolong seorang pemuda Bani Israel yang sedang disiksa oleh prajurit Fir'aun. Tanpa sengaja, Nabi Musa memukul prajurit itu dan membuatnya tewas. Kabar tentang pembunuhan itu sampai ke telinga Fir'aun. Dia marah karena prajuritnya tewas gara-gara kaum Bani Israel. Tangkap Musa sekarang juga! Nabi Musa terdesak. Jika dia tidak melarikan diri, nyawanya pasti akan terancam. Kemudian, dia memutuskan untuk pergi dari kota Mesir. Dia terus-menerus berjalan hingga akhirnya tiba di kota Madian. Nabi Musa singgah di rumah Nabi Syuaib dan menceritakan semua yang dialaminya. Sejak saat itu, dia tinggal bersama Nabi Syuaib sambil membantu mengembalakan ternak. Tidak terasa, 10 tahun telah berlalu. Nabi Syuaib merasa bahwa Nabi Musa merupakan lelaki yang baik. Beliau kemudian menikahkan putrinya Syafura dengan Nabi Musa. Suatu hari, Nabi Musa tiba-tiba rindu pada Mesir. Dia ingin sekali pulang ke kampung halamannya itu. Terlebih lagi, kabar tentang kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya semakin meningkat setiap hari. Mereka terus-menerus menindas Bani Israel. Nabi Musa ingin menyelamatkan kaumnya. Dia pun memohon izin kepada Nabi Syuaib untuk pergi ke Mesir bersama istrinya. Perjalanan menuju ke Mesir sangat jauh dan berat. Hari sudah gelap ketika Nabi Musa tiba di Bukit Sinai. Malam itu begitu dingin. Nabi Musa melihat-lihat ke sekitar, mencari sesuatu yang bisa dijadikan penghangat. Dia kemudian melihat seberkas cahaya. Ternyata itu adalah cahaya api. Nabi Musa pun meminta istrinya menunggu. Sementara dirinya akan pergi sebentar untuk mengambil api tersebut. Nabi Musa berjalan ke puncak bukit sendirian. Betapa terkejutnya dia ketika melihat api itu bukanlah api biasa. Api itu melayang-layang di udara, dan sesaat kemudian terdengar sebuah suara. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Allahu Akbar. Allah mengangkat Nabi Musa menjadi nabi untuk menyadarkan Fir'aun dan mengajaknya beriman kepada Allah. Pada malam itu, Nabi Musa berbincang secara langsung dengan Allah. Dalam peristiwa itu, Allah memberikan 2 mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bersinar. Setelah menerima wahyu, Nabi Musa kemudian melanjutkan lagi perjalanannya ke Mesir. Tempat yang pertama didatangi adalah rumah orang tua kandungnya. Nabi Musa memiliki seorang kakak laki-laki yang baik dan soleh. Dia adalah Harun. Kelak, Harun juga diangkat menjadi nabi utusan Allah. Nabi Musa memiliki kekurangan dalam berbicara. Lidahnya pernah terbakar ketika masih kecil dan membuat Nabi Musa menjadi cadel. Nabi Musa pun mengajak Nabi Harun untuk membantunya berdakwah. Mereka berdua pun berjuang bersama. Nabi Musa memulai dakwahnya di Mesir. Dalam sekejap saja, langsung tersebar kabar tentang Nabi Musa
yang membawa ajaran agama baru. Nabi Musa mengajak penduduk Mesir untuk menyembah Allah semata. Tiada Tuhan selain Dia. Tentu saja, hal ini membuat Fir'aun marah. Dia memerintahkan agar Nabi Musa ditangkap dan dibawa ke istana. Engkau mengaku sebagai rasul utusan Tuhan. Padahal akulah Tuhan di negeri ini. Pada kesempatan itu, Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk bertaubat dan beriman kepada Allah. Namun, ajakan itu ditolak. Aku memiliki ahli sihir terhebat. Buktikan jika engkau memang utusan Tuhan. Kalahkan para penyihirku. Para penyihir istana melemparkan seutas tali yang kemudian berubah menjadi ular kecil. Kami bisa menciptakan ular. Bagaimana denganmu, Musa? Allah berfirman, meminta Nabi Musa untuk melemparkan tongkat miliknya. Nabi Musa pun melemparkannya. Atas izin Allah, tongkat itu berubah menjadi ular raksasa yang kemudian menelan ular kecil itu. Fir'aun sudah melihat sendiri mukjizat Nabi Musa, tapi dia tetap tidak mau mengakui. Itu hanyalah sihir. Jika engkau benar-benar utusan Tuhan, berikan aku bukti lagi. Nabi Musa kemudian mengeluarkan tangannya dari saku. Tangan itu memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata, membuat Fir'aun dan pasukannya tidak bisa membuka mata mereka. Setelah peristiwa itu, kaum Bani Israel di Mesir berbondong-bondong beriman kepada Nabi Musa. Hal ini membuat Fir'aun semakin membenci Nabi Musa. Fir'aun melakukan segala cara untuk mengganggu dakwah Nabi Musa. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menyiksa para pengikut Nabi Musa. Cepat tinggalkan Musa, atau seluruh keluargamu akan dibunuh. Perjuangan Nabi Musa mengajak Fir'aun beriman kepada Allah sungguh berat. Mereka selalu saja menantang Nabi Musa dan menindas siapa saja yang mengikutinya. Maka Allah pun menurunkan azab. Kemarau panjang melanda dan menyebabkan semua lahan mengering. Setelah kekeringan panjang, Allah menurunkan banjir untuk mereka. Seluruh harta benda mereka hanyut ditelan air. Mesir mengalami kekacauan besar. Namun, Fir'aun tetap belum sadar. Kemudian, Allah mengirim ribuan belalang ke ladang-ladang orang Mesir. Akibatnya, mereka pun gagal panen. Berbondong-bondong warga menemui Nabi Musa. Hai Musa, jika kamu dapat menghilangkan azab ini, pastilah kami akan beriman kepadamu. Namun, setelah Nabi Musa menghentikan azab itu, mereka mengingkari janji. Allah pun menurunkan azab-azab lainnya. Bukannya sadar, Fir'aun justru menuduh Nabi Musa lah sumber bencananya. Segera tangkap Musa dan penjarakan dia. Tangkap juga semua pengikutnya, supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan yang pantas disembah. Pasukan Fir'aun memburu semua pengikut Nabi Musa. Dalam keadaan terdesak, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah untuk keluar dari Mesir dan pergi ke Baitul Maqdis. Namun, rombongan Nabi Musa terpaksa berhenti di tepi Laut Merah. Mereka tidak punya perahu ataupun kapal untuk menyeberang. Padahal, tentara Fir'aun terus mengejar mereka. Bagaimana caranya Nabi Musa dan kaumnya bisa menyeberang? Inilah salah satu mukjizat terbesar Nabi Musa. Allah memerintahkan agar Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut. Dan seketika itu juga, air laut terbelah menjadi dua. Allahu Akbar. Nabi Musa dan kaumnya bergegas berlari. Di belakang mereka, pasukan Fir'aun sudah terlihat. Mereka ikut menyeberangi laut yang terbelah itu.
Setelah Nabi Musa dan kaumnya sampai di seberang Laut Merah, Allah mengembalikan air laut itu seperti sedia kala. Dan laut pun menelan Fir'aun dan semua pasukannya. Tidak! Apa yang terjadi pada laut ini? Teriak Fir'aun dan para pasukannya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Muharram dan dikenal dengan nama Hari Asyura. Kaum Bani Israel meneruskan perjalanan. Ketika mereka berhenti di Bukit Sinai, Allah menurunkan wahyu lagi. Allah meminta Nabi Musa untuk pergi ke puncak bukit dan berpuasa selama 40 hari. Nabi Musa berdoa, Ya Tuhanku, tampakkanlah zat-Mu kepadaku, supaya aku dapat melihat-Mu. Namun, keinginan Nabi Musa itu tidak terkabul. Allah berfirman, Engkau tidak akan sanggup melihatku. Setelah 40 hari, Allah menurunkan kitab suci kepada Nabi Musa. Kitab itu dikenal sebagai Kitab Taurat, kitab yang berisi tuntunan hidup bagi kaum Bani Israel, agar mereka selalu berada di jalan yang benar. Subhanallah, Allah meninggikan derajat Nabi Musa. Beliau adalah seorang nabi serta rasul utusan Allah yang berasal dari keturunan hebat, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Kabi punya banyak sekali aktivitas. Mendengarkan kisah 25 nabi dan para sahabat lewat interaktif book, membaca kisah inspirasi muslim lainnya lewat picture book, dan juga belajar sambil bermain. Marble Asmaul Husna. Yuk kita belajar mengenal Asmaul Husna, 99 nama Allah beserta dengan artinya. Pilih menu belajar yang tersedia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Belajar mode tabel. Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim. Kamu juga bisa bermain untuk menguji kemampuan. Hebat! Tebak arti. Asyobur. Pintar! Yuk download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.